Jadi hari ini kita mau agak sedikit berbeda ya. Yang biasa kita visit ataupun review project kita di pabrik. Kali ini kita mau review project kita di salah satu rumah yang ada di kawasan Depok, Jawa Barat ya. Ini rumah kita pasang PLTS dengan konsep Skandinavian. Jadi teman-teman nanti penasaran ya bagaimana rumah Skandinavian itu bisa dipasang PLTS. Nanti kita akan coba review dan juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman kita yang udah ada di sana juga. Let's check it out. Untuk sistem PLTS 3,4 kW ini kita menggunakan solar modul dari China dengan brand Jinko Solar ya. Dan masing-masing kapasitasnya itu adalah 570 watt peak. Untuk rumah ini kita ada 6 pieces dari solar modul. 3 kita pasang di sisi utara dan 3 lagi kita pasang di sisi selatan. Ini cukup optimal ya, karena orientasi dari atapnya itu adalah utara dan selatan gitu. Jadi untuk daerah-daerah yang seperti kita ya di daerah Katulistiwa gitu kan, yang matahari itu terbit dari timur ke barat selalu konstan setiap harinya, ini dapat cahaya matahari yang optimal ya, baik itu di sisi pagi maupun di sisi sore. Nah, di sistem ini owner meminta kita untuk melakukan spare pada mounting sistemnya gitu kan, sehingga nanti owner ketika misalnya ada penambahan modul dia tidak perlu lagi menambahin sistem mountingnya, karena ini kita udah spare, nanti tinggal tambahkan panelnya, kabelnya, dan bisa langsung connect ke inverter. Untuk sistem ini kita menggunakan inverter Huawei ya, dengan kapasitas 3 kW. Ini adalah string inverter dengan sistem satu fasa. Jadi inverter inilah yang akan mengkonversi listrik ataupun arus DC dari solar panel yang nanti akan diubah menjadi AC, nanti akan langsung terkoneksi dengan rumah ini. Dan listrik ini bakal dipakai rumah optimal pada siang hari. Memasang on-grid untuk residensial, kami selalu menyarankan ya kepada para pengguna rumah untuk memaksimalkan penggunaan komponen mereka itu pada siang hari. Penggunaan ataupun listrik yang dihasilkan oleh PLTS ini bisa langsung keserap ke beban mereka. Di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa kabel ya, ada beberapa koneksi di sini, ada juga protection box di sini. Ini adalah dari atas tadi akan masuk ke DC protection box. Nah nanti dari DC ini masuk langsung ke inverternya. Ini ada 2 string ya, untuk sistem ini kita ada 2 string, masing-masing string itu terkoneksi 3 series gitu. Nah dari sini maka akan keluarlah listrik AC yang nanti juga akan kita proteksi juga di box seperti ini. Karena ini kita pasang di outdoor ya, dan kita langsung bersentuhan dengan cahaya matahari dan juga air, maka box protectionnya pun kita pasang yang IP65 ya, yang dia juga bisa tahan terhadap air. Inverternya sendiri pun juga sebenarnya IP65. Jadi ketika misalnya ada pertanyaan kenapa inverternya dipasang di outdoor, ya karena memang inverternya sendiri sudah punya kemampuan untuk menahan percikan air, debu, dan juga hal-hal lainnya. Nah, sama seperti sistem-sistem kita yang lainnya, kita selalu menambahkan yang namanya remote monitoring system. Artinya dalam keadaan remote ataupun keadaan online, pengguna masih bisa melihat bagaimana performa dari sistem PLTS yang mereka pasang, baik itu berapa energi hariannya gitu kan, atau misalnya mereka mau ngecek itu apakah sistemnya ada alarm-alarm tertentu gitu. Nah, di sini kita lengkapi juga yang namanya remote monitoring system dengan dongle ya, yang dimana di sini kita tidak menggunakan kabel apa-apa ya, kita cuma menggunakan dongle yang akan langsung terkoneksi dengan WiFi yang sudah ada di rumah gitu. Nah, misalnya teman-teman sedang ada di luar kota gitu kan, pengen melihat apakah sistem PLTS-nya itu menyala, itu gampang banget, tinggal buka apps-nya dan kita bisa pantau performanya, analisanya, bahkan penggunaannya, energinya berapa kWh per bulan itu melalui online. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Kak Rita ya, sebagai owner dari rumah ini. Kita mau tanya-tanya sedikit tentang PLTS yang ada di rumahnya. Halo Kak Rita. Terima kasih udah nerima kami ya di rumahnya.
kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak tentang PLTS yang ada di sini. Boleh ya? Boleh. Boleh. Mungkin bisa diceritakan Kak, kenapa akhirnya memutuskan untuk pasang PLTS di rumahnya? Apakah sejalan dengan konsep pas rumahnya dibangun atau seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya kita planning untuk pemasangan PLTS itu sendiri emang sudah sebelum pembangunan rumah ini jadi. Karena memang saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang aktivitasnya hanya di rumah hampir 24 jam, tentunya konsumsi listrik kita kan juga lumayan besar. Nah makanya yang saya tahu, saya juga udah beberapa kali searching mengenai PLTS, itu memang membantu kita untuk menghemat biaya listrik setiap bulannya. Kita sebagai orang yang butuh listrik setiap hari, karena kan saya bukan working mom ya, karena saya di rumah ngurus anak, jadi emang full aktivitas saya di rumah aja. Pernah gitu nggak sebelumnya berapa penghematan yang dirasakan kali sendiri? Oke, tentu pernah dong. Jadi kan memang sebelum kita menempati rumah ini, pemasangan PLTS itu sebelum serah terima bangunan ya. Jadi emang PLTS sudah dipasang rumah, cuman kan belum aktif. Nah, jadi saya itu pindah tahun lalu. Nah, di situ kita emang sudah sempat stay 2 minggu sebelum PLTS diaktifkan. Kan. Jadi di situ 2 minggu kan saya udah otomatis sudah mobilitas ya di rumah, aktivitas saya udah full gitu kan. Jadi saya udah memakai listrik segala macam, apalagi waktu itu pindahan kita aktivitas memang benar-benar padat di situ. Nah, penggunaan listrik saya hampir sekitar kalau dirupiahkan itu 800-an ribu sebelum menggunakan sebelum PLTS diaktifkan. Nah, akhirnya setelah diurus segala macamnya, kemudian kita udah bisa menggunakan PLTS, itu bisa berkurang hampir ya sekitar 600 ribu, kurang deh sekitar 200 ribu lah ya penghematannya. Menurut saya itu sangat menghemat. Terus selama beroperasi nih Kak, pernah ada kendala nggak ya PLTS yang kita pasang di sini? Sejauh ini alhamdulillahnya sih aman-aman aja. Yang paling penting sih saya mendapatkan banyak manfaat dengan penggunaan PLTS ini. Karena kan saya kan udah pelajari juga mengenai PLTS kan. Kita itu memakai sumber energi dari matahari full. Jadi kalau misalkan matahari lagi bagus-bagusnya di siang hari, tentunya saya juga di situ menggunakan listrik, kayak misalkan pakai microwave atau oven sesuatu makanan gitu kan, pasti saya pakai di siang hari gitu, yang memang menggunakan listrik yang cukup besar. Terus cuci baju, nyetrika pakaian juga saya di siang hari gitu. Dan kalau siang itu AC juga full nyala, karena kan lumayan ya dengan sumber energi dari matahari dan gratis, ya udah kita full pakai. Karena memang ketika kita menaruhkan PLTS kepada orang, nah untuk yang kita sarankan kepada owner itu adalah maksimalkan penggunaan listrik itu di siang hari. Jadi malam hari tinggal penerangan dan juga tinggal AC gitu. Tahu Koenergia itu dari mana ya? Kebetulan Koenergia memang rekomendasi dari teman saya ya. Sejauh ini komunikasi kita dengan tim Koenergia dari mulai pemasangan, dari mulai aktifan LTS-nya sendiri juga itu sangat bagus, komunikatif sekali. Nah mungkin Kak, di luar sana kan orang-orang yang pengen pasang PLTS di rumahnya gitu ya, tapi mereka nggak tahu nih apakah PLTS ini works atau enggak. Jadi buat teman-teman di luar sana yang belum mengetahui PLTS itu apa, jadi PLTS itu memang salah satu alternatif kita untuk menghemat biaya listrik setiap hari, setiap bulan tentunya ya. Jadi emang sangat saya rekomendasikan untuk pemakaian PLTS buat kamu-kamu yang belum pernah memakai PLTS di rumahnya. Dan itu juga sangat membantu kita apabila kita mengkonsumsi listrik yang lumayan besar setiap harinya di rumah, itu jadi jauh lebih hemat. Jadi dapat penghematannya gitu ya. Terus juga mungkin bisa menambah looks ya Kak, looks dari rumahnya jadi lebih nyatu dalam konsep rumahnya. Benar, sangat cocok banget dengan tema rumah kita tema green ya. Iya. Sekarang harga PLTS itu kalau kita compare dengan 5 tahun sebelum itu jauh lebih murah gitu. Jadi sekaligus ya kita berinvestasi murah, tapi sistemnya itu bisa beroperasi dengan jangka panjang. Iya, investasi jangka panjang sih kalau menurut saya sangat memungkinkan. Oke, terima kasih Kak waktunya. Dan juga terima kasih telah mengizinkan kita untuk review PLTS yang di sini. Semoga tetap dapat penghematan yang optimal. Dan ya, terima kasih.
Dan salah satu servis yang kita berikan, kita akan membantu kalian dalam proses aplikasinya, permohonannya sampai KW meternya terpasang.